Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini bersama Satya. Tentunya kita di acara Sinau bareng nih. Jadi kita mau belajar tentang fotografi, terutama materi tentang speed ya. Jadi ada bulb, ada stop action, slow action, sama panning. Jadi biar untuk memudahkan teman-teman kalau butuh materi lagi bisa nonton rewatch lagi ya. Dan sebelumnya terima kasih buat Bu Kartika. Saya pinjam materinya dari Ibu ya, karena dari Ibu sudah lengkap. Jadi saya cuma pengen memaparkan ulang ke teman-teman biar teman-teman lebih mudah dalam apa ya, memahami makna fotografi itu sendiri ya, teman-teman ya. Kalau gitu, nggak usah pakai basa-basi lagi, kita mulai aja untuk efisiensi waktu. Oke, ntar kita next. Oke, teman-teman, kita bicara tentang kelompok speed ya. Jadi harusnya kalau di video YouTube ini harusnya kita urut dari dasar fotografi, terus komposisi, masuk ke DOF, masuk ke shutter. Nah, cuman karena ini konteksnya untuk teman-teman yang baru belajar fotografi, kita kemarin di pertemuan ketiga dan sebelumnya itu kita udah mulai bahas dasar-dasarnya ya. Jadi kita nanti langsung aja masuk ke kelompok speed, tapi nanti tenang aja di video YouTube ini insya Allah nanti kita update berkala lah. Jadi biar teman-teman bisa rewatch lagi kira-kira apa sih yang kurang, apa sih kok aku masih gambarnya masih bingung dan segala macamnya. Gitu ya. Oke, bicara tentang shutter speed. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kita bicara tentang kecepatan ya. Artinya, kita masih ingat peraturan yang sebelumnya. Kalau 1/50 dengan 1/250 semakin ke kiri, artinya cahaya yang masuk akan semakin banyak. Tapi gambar ketika dia akan menjepret, dia akan lebih lambat. Conclusionnya. Tapi berbeda ketika kita ambil 1/250, dia akan lebih cepat. Artinya dalam memakan waktu gambarnya. Tapi teman-teman harus lihat di sini sudah dijelas nih sama Bu Kartika. Kalau lihat ya tetesannya nih. Semakin dia lama, otomatis yang dijepret akan semakin sedikit fokusnya. Alias mungkin lebih banyak ke blurry-nya. Ya. Nanti 1/60 dia juga makin banyak lagi yang dijepret. Jadi untuk blurnya akan semakin kecil lagi. Semakin ke kanan akan terlihat, oh semakin jelas, arahnya semakin fokus. Ya. Jadi ingat ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa lihat, ini perbedaannya juga jelas banget. Untuk ini katakanlah dia di light meter 0 alias bisa dibilang normal exposure ya. Makanya ketika dia pakai shutter yang lambat, dia pakai bukaan yang kecil alias f16. Beda ke 1/60, dia pakai f11. Artinya bukaannya sedikit lebih besarkan daripada yang sebelumnya. Dan sama dengan yang 1/8 ini, f8 ini. Dia menggunakan shutter 1/25. Artinya cahaya yang masuk akan lebih kecil daripada yang sebelumnya, tapi untuk mengcover itu agar bisa normal exposure, dia harus di bukaan yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi kalau di sini kelihatan banget teman-teman bedanya. Ini asumsikanlah ISO-nya sama ya. ISO-nya sama. Jadi di sini udah dijelasin nih. F16 berarti 1/30. Ini hanya untuk contoh ilustrasi aja, tapi untuk teman-teman nanti bisa eksekusi sendiri di rumah gitu. Jadi kalau secara teori semakin lama sorry mati, kita nyalain lagi. Semakin lama ranah terbuka alias si starter itu dia buka gini, semakin lama otomatis cahaya semakin masuk. Itu ya prinsip yang teman-teman pertama ya, harus ingat dulu. Itu tim shutter. Oke? Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di shutter itu ada apa aja sih? Teknik pertama yaitu ada stop action. Nah, stop action di sini adalah foto yang seolah-olah dia nge-freeze atau berhenti. Teman-teman coba bisa lihat di sini. Aku coba ganti warna dulu ya biar lebih enak. Ganti warna apa ya? Merah deh, cool orange. Nah, di sini gambarnya itu teman-teman coba lihat. Seolah-olah gambarnya itu berhenti atau freeze. Dan dia nggak blur, fokus gitu loh. Itu yang dinamakan dengan stop action atau biasa kenal kita dengan kata nge-freeze. Kok nggak keluar sih? Nah, alias nge-freeze itu segala macam. Nah, contoh di sini dia menggunakan speed di atas 125. Bisa mungkin 1/500 atau yang lain segala macam. Oh, di sini dijelasin teman-teman, maaf. Sudah ada 1/1000. Ya kan?
Tapi teman-teman lihat, ketika dia menggunakan 1/1000 artinya cahaya akan gelap ya, lebih sedikit yang masuk. Nah, karena ini di siang bolong mungkin ya bisa dilihat ya, kita lihat ini mungkin jam 12 siang kali masih bisa ya, karena cahayanya berada di bawah sini dan dia pakai bukaan f6,3. Jadi agak sedikit besar juga lumayan, f6 itu juga lumayan besar untuk ngambil ini agar objeknya tetap fokus teman-teman. Karena kalau kita pakai f2 kayaknya bisa lebih terang lagi, apalagi di siang hari, di siang bolong kayak gini. Dia pakai speed 1/25, 1/125 ke atas. Inilah yang dinamakan dengan stop action atau bisa kita kenal dengan istilah freezing. Ya apalah teman-teman, banyak banget istilahnya, freezing itu banyak banget. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini juga masih contoh dari stop action juga. Teman-teman kalau mau gampang, kalian bisa lihat di foto ini sapi atau kerbau ya. Kayaknya ini bisa kita lihat dari fotonya Mas Dito Fajar. Ini gambar di sini tuh terlihat apa ya? Nggak blur gitu teman-teman kalau stop action itu. Karena dia menggunakan shutter yang cepat, 1/500. Di sini juga dia masih terlihat fokus, ini juga fokus, seolah-olah tuh berhenti gambarnya. Gitu sih. Dan ini juga pas banget, dilihat juga masih asik. F8 fokus, blurnya juga kerasa, jadi asik juga di stop actionnya nih. Nanti teman-teman bisa banyak cara lagi ya, cuman contoh aja sih. Kalau dari Bu Kartika kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini ada materi tentang slow action. Bedanya dengan stop action, kalau stop action dia kita butuh gambar yang berhenti atau yang still frame atau freeze, ya. Tapi kalau slow action justru ada gambar yang kita blurkan. Nah, ya aku bilang tadi, shutter semakin lambat, dia akan semakin blur. Tapi apakah itu menjadi suatu kekurangan? Bisa juga, tapi belum tentu juga. Tergantung kita mau pakai teknik ini untuk apa dulu nih, teman-teman. Ya, yang aku bilang dari awal, mesti setiap aku ngajar itu, teman-teman udah jelasin bahwa fotografi itu adalah ilmu kehidupan. Artinya, saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Nah, apalagi teman-teman juga ingat bahwa segitiga exposure itu juga ada 3 kan? Ada apa aja? Shutter, ISO, sama diafragma. Setiap 3 bagian ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Makanya kita harus tahu kombinasi dan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut teman-teman. Slow action ini, cara gampangnya adalah teman-teman lihat di sini. Kayaknya kalau aku oranye nggak kelihatan, tapi kayak kuning kelihatan. Di sini objeknya blur teman-teman. Tapi lihat, orang ini tetap fokus. Aku kasih merah aja ya. Nah, si Mas ini dia masih fokus teman-teman. Dia masih fokus, artinya gambar ini menggunakan shutter yang lambat. Dan ini nggak ada triknya juga teman-teman. Khawatirnya pakai shutter lambat itu kita akan kehilangan momen. Karena ketika kita megang kamera seperti ini, kita akan geter. Iya kan? Bisa juga ini pakai tripod, terus dia still, tinggal dicekrek gitu ya. Jadi untuk mengatasi kekurangan dari guncangan si ini tadi. Nah, akhirnya teman-teman coba lihat teman-teman. Ada kata-kata di sini menggunakan speed di bawah 1/60. Bisa 1/25, 1 per berapa misalnya 30 ya. Terus masih dengan banyak lagi. Tapi yang jelas kalau ini kalau ke shutter 1 kayaknya 1 detik atau 2 detik kayaknya enggak sampai itu juga deh. Soalnya ini 1 per masih bisa. Aman. Dan teman-teman harus ingat kalau kita misalnya udah ketemu shutternya, ini kan shutter priority ya. Jadi teman-teman harus tak ingat kalau tim tim shutter, kita prioritas shutter. Jadi di nomor 2 kan adalah ISO dan diafragma. Jadi gampang, misalnya teman-teman asumsikanlah ini kalau 1/60 kayaknya masih smooth deh. Bisa dibilang contoh 1/25 aja deh. Ya. Teman-teman udah lihat nih kalau 1/25 ISO kita ingat ini malam dia agak sedikit gelap. Jadi kita bisa lihat ISO-nya dulu. Kalau di tugas fotografinya teman-teman, kita dimaksimalkan. ISO itu ada berapa? 400 kan? Nah, ketika kita udah ketemu ISO 400, nah kita tinggal cari bukaannya nih. Nah, misalnya bukaannya kalau gambar kayak gini objeknya cuma 2,
F2 resiko ini terlalu blur juga bisa, tapi kita butuh cahaya yang masuk, katakanlah F2.8 ya. Ginilah. Gimana tulisannya? Ya, yang penting teman-teman bisa baca lah ya. F2.8. Jadi itu yang dinamakan dengan slow action. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ada yang bingung, penjelasanku terlalu cepat, nanti bisa tanya di kolom komentar aja ya. Jadi biar kita bisa sekalian sharing, wah ada punya gambar bagus, boleh banget ditunjukin. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, ini contoh slow action. Ini fokusnya teman-teman kalau mau lihat ya, fokusnya ada di sini nih. Dan yang ini adalah blur. Itu salah satu penggunaan teknik dari selection tadi. Kalau di sini gambarnya Mas Hermanto ya, dia menggunakan f5,6, ISO 500, dan shutter 1/3. Wah, ini juga termasuk lambat juga ya, 1/3 itu. Cukup besar, 1/3 itu juga termasuk shutter yang lambat. Jadi makanya hasil gambarnya bagus nih. Biasanya kalau ada gambar kayak gini, agak pantang kalau kita cuma pakai kamera pegang ini, resiko blurnya akan cukup tinggi. Makanya pakai tripod yang aku bilang di awal tadi. Nah, slow action ini juga ya tim kecepatan tuh emang kayak gitu. Coba kita next lagi teman-teman. Oke. Materi selanjutnya adalah panning ya. Panning itu gambarannya adalah kita mengambil sebuah gambar dan di sini fokus teman-teman. Nah, aku kasih warna apa ya? Kayaknya ungu biar kelihatan fokusnya. Nah, fokusnya itu di sini teman-teman. Lihat ya. Nah, si motor ini fokus. Tapi teman-teman coba lihat. Blurnya itu kalau dove sempit kan dia blurnya still ya. Kalau ini blurnya itu kayak seorang ketarik. Kalau aku bilangnya ketarik tuh kayak ke arah sini nih. Kayak ke sana enggak sih? Coba teman-teman lihat. Nah, artinya si gambar ini adalah melakukan panning. Teknik panning itu adalah menggeser kamera dari di poros tengah bisa ke kiri. Ini kiri mana sih? Pokoknya kanan kiri lah. Pan to right, pan to left. Ininya kayak gitu. Kanan, kiri. Anggap aja ini HP ku kamera lah gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau atas bawah namanya tilting. Ya, ingat ya. Kanan kiri itu namanya panning. Jangan ketukar. Nanti kalau ketukar repot nanti. Jadi kita mengambil gambar itu seolah objek di tengah dan dia blur tapi mengikuti gerakannya. Seret, gitu loh. Jadi gambar di sini terlihat lebih enak dilihat. Di sawang itu pena. Kalau di sini secara teori adalah bentar, kebalik pen tabnya. Kita highlight aja. Sebuah foto yang mengambil objek bergerak dan membuat background menjadi blur dan mendapat kesan pergerakan. Ingat, the main value of panning adalah pergerakan. Oke? Makanya speed yang digunakan antara 1/10, 1/60 dengan menggunakan kamera mengikuti arah objek yang gue bilang tadi gini. Sebenarnya untuk panning biasa 1/60, 1/80 atau 1/100 masih aman. Yang jelas objek usahakan jangan blur. Kalau 1/60 dirasa terlalu lambat, bisa pakai 1/200. Aku kadang kalau mau thread itu panning, biasanya aku kasih 1/125. Ya pas lah, tengah-tengah lah. Pas di crack ini dia objeknya masih bisa rapi, bisa fokus gitu. Karena agak terlalu resiko juga kalau pakai 1/10 agak susah nih untuk panning. Jadi agak shutter cepat kalau panning itu. Jadi shutter cepat ya, ingat ya teman-teman ya, shutter cepat. Prioritasnya di situ. Disarankan menggunakan tripod ya. Jadi teman-teman bisa pakai tripod yang ada fluid head-nya atau ball head. Dia akan lebih memudahkan teman-teman istilahnya menggeser tripod tuasnya itu krek sama pakai mode burst. Jadi yang sekali jepret itu bisa tetet berapa kali gitu loh. Satu detik bisa 7 kali, bisa berapa kali. Kalau misalnya kita nggak pakai mode burst juga bisa sih. Cuman dia kan teman-teman harus gini. Tek 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 tek, agak ribet juga. Makanya disarankan pakai mode burst. Jadi bisa seret gitu. Aku bisa mau nyontohin juga nih, cuman sayangnya kameranya baru aku pakai buat webcam, jadi ya udahlah ya, kita pakai yang ada dulu aja deh. Oke, kita lanjut. Nih gambar panning kayak gini, sama tuh 1/25 juga bisa, 1/25 juga bisa. Jadi bisa lebih efeknya blur lagi. Jadi tergantung teman-teman mau diarahkan kayak apa. Yang jelas panning itu
Dari kiri ke kanan, dan gambarnya background blur, kita fokus ke objek mengikuti pergerakan. Gitu. Masih mudah dipahami lah ya teman-teman. Cuma nanti prakteknya harus agak sabar. Mungkin lihat orang lagi jalan naik motor, ya misal miss fokus, diulangi lagi. Agak boros memori sini. Agak boros memori. Tapi it's okay. Oke, kita bulbing. Waduh, kepala aku tutupin. Kita baca dulu. Teknik bulb fotografi yang memperhatikan hasil foto dan cahaya. Teknik bulb ini menghasilkan sebuah garis atau gambar yang bentuk dari sumber cahaya yang digunakan. Oke, ini contoh bulbing. Nah, kalau ini kayaknya masih terlalu, ini kan landscaping ya. Karena kita mungkin arahnya lebih ke ini. Jadi aku jelasin yang ini aja, biar lebih enak. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang bulbing, itu adalah teknik gambar kita seolah-olah ada garisnya nih teman-teman. Jadi kalau aku bisa bilang, teman-teman lihat di bagian sini. Aduh, nggak kelihatan ya, sorry. Aku kasih warna kuning deh. Nah, ini loh. Dia bulbing tuh kayak gini. Jadi, dia menggunakan shutter yang sangat lambat, asli. Biasanya kalau bulbing itu bisa shutternya itu bukan 1/lagi teman-teman, bukan 1/30, tapi dia arahnya kemana? Ke shutter ke misalnya 6 detik, 11 detik, atau bahkan maksimal kamera itu kalau di Lumix punya aku tuh 30. Coba nanti kalau teman-teman punya kamera Canon atau apa, seingatku 30 maksimal. Itu paling lama. 30 detik itu paling lama. Itu bisa bikin kamera panas banget, jadi lebih dianjurkan kayak gini caranya. Jadi, bulbing itu difokuskan adalah kita mengambil cahaya yang masuk. Artinya, ketika kita memotret seperti ini teman-teman, gambarnya itu kan kita pengen cahaya motor atau mobil yang kita dapat ya. Berarti kita harus sepakati dulu, kita pakai bulb yang terbesar. Atau kalau teman-teman bingung, di kamera itu biasanya tinggal digeser ke paling ujung, di krek gitu sampai terus ada tulisan BULB, bulb. Jadi nanti tinggal teman-teman mencet berapa lama teman-teman akan mencet. Dia akan menentukan seberapa lama kita mengambil cahaya yang masuk. Nah, jadi bisa ada 1/gini, nanti sampai ke tulisan BULB. Ada. Atau teman-teman menyeting sendiri untuk 11 detik, berapa detik juga bisa. Sama aja. Yang penting potretannya kayak gini caranya. Nah, ketika kita ngambil gambar seperti ini teman-teman, yang harus kita perhatikan adalah setelah kita menentukan bulbnya atau di shutternya di bulb, atau ya itu tadi aku bilang jelasin tadi, teman-teman langkah selanjutnya adalah menentukan bukaan atau diafragma. Biasanya kalau kita mengambil kayak gini, kita pakai bukaan yang sangat kecil. Bisa f16 atau f22 maksimal. Kamera itu f22. Baru ISO dikasih 100 atau 200, nggak apa. Yang jelas ingat teman-teman, maksimal ISO kita di angka 400. Maksimalnya di angka 400, ingat ya. Jadi kalau nggak gitu teman-teman fotonya ngulangi lagi deh. ISO di angka 400. Nah, jadi biar teman-teman ada gambaran, jadi mudah dipahami gitu ya. Jadi setelah kita menentukan ini, insya Allah tekniknya bener, dan teman-teman ingat harus memperhatikan komposisi ya. Jadi jangan asal jepret nih. Jepret juga ada aturannya kan gitu. Misal, teman-teman masih ingat rule of third? Kita kemarin juga sudah sedikit singgung. Rule of third, aku kasih garisan coba, ini agak susah nih. Tapi nggak masalah, yang ini teman-teman bisa lihat aja. Ya, rule of third. Tunggu. Rule of third tuh nggak gini. Ada 3 garisnya. Nggak enak ya. Nah, tunggu. Nanti dia mati kameranya. Nah, terus gini. Terus ditarik. Set. Nah, wait, kepencet. Nah, ini dia rule of third-nya. Jadi, si objek itu bisa berada di tengah sini. Jadi dia lebih, kepencet. Lebih enak dilihat komposisinya. Terus ini ada bagian bawahnya, foreground-nya, terus ini ada upper-nya. Jadi, ada ruang kosongnya juga. Teman-teman harus pakai strategi ini juga untuk lebih enak juga. Gitu lah teman-teman. Jadi, insya Allah kalau teman-teman potretannya bisa lebih terkonsep, lebih rapi kan, orang juga lihatnya jadi aware, jadi respect. Wah, kamu bisa foto bagus nih. Siapa tahu kita bisa kerjasama di lain kesempatan kan gitu. Iya, siapa tahu namanya rezeki nggak ada yang tahu loh teman-teman loh. Makanya aku nggak pernah mau ngeremehin hal sekecil ini pun, kita hargai bersama-sama karena ya rezeki emang Tuhan yang sudah ngatur, tapi kita perlu usaha kan gitu. Quote of the day hari ini. Oke.
Semoga gitu aja teman-teman. Ini kayaknya masih ada satu materi lagi. Coba aku cek dulu. Terakhir apa ya? Kayaknya udah. Iya udah, materinya udah tab 10. Oke, kalau gitu teman-teman, kita cukupkan sekian materinya. Alhamdulillah nggak kerasa udah 20 menit ya. Semoga video Sinau Bareng ini kita bermanfaat, teman-teman bisa rewatch lagi. Nanti kita akan mulai pelan-pelan lagi untuk membahas ya materi-materi sebelumnya lagi. Harusnya kan ada uh, dasar fotografi itu sendiri dari sejarah segala macam, terus komposisi, warna, unsur elemen penting, garis dan segala macam. Tapi ya karena ini buat materi setelahnya pekan ini pertemuan keempat, jadi kita belajar ya. Sambil jalan lagi, kita akan belajar bareng lagi. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kalau nggak ada tambahan, nggak ada tambahan. Iyalah ini kan direct ya. Nanti kalau ada yang mau tanyain silahkan komentar aja atau nanti bisa japri ya, nggak masalah. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga bisa membantu. Assalamualaikum. Kita cut ya. Sampai jumpa. Dadah.